Apa kabar? Saya percaya Anda diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, di tengah kesibukan saudara, atau Anda dalam kondisi lagi santai. Hari ini saya menemui Anda dalam acara kita, program Today's Message, dalam program Biblikal. Dan saya percaya saudara sedang diberkati Tuhan. Dan hari ini kalau Anda secara spesial sedang mendengarkan pesan yang saya mau sampaikan, saya berharap pesan ini memberkati saudara. Tema yang saya akan sampaikan hari ini adalah apa yang menggerakkan atau mendorong hidup seseorang atau hidup Anda. Saya ulangi, apa yang menggerakkan atau mendorong hidup Anda. What drives your life? Saudara, hidup ini adalah hidup yang pasti didorong atau digerakkan oleh sesuatu. Ya, driven by something gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bisa saja orang didorong karena rasa takut, orang didorong menjalani kehidupan ini, ada dorongan karena ada tekanan-tekanan, batas waktu, deadline, itu membuat dia punya cara ngomong, cara pikir, reaksinya bisa salah loh saudara. Juga karena didorong oleh rasa persaingan, rasa tidak aman dan sebagainya. Macam-macam orang bisa menjalani kehidupan seperti itu. Yang tentu saja menurut saya, kalau dorongan itu tidak tepat atau tidak baik, itu menghasilkan kualitas hidup yang tidak baik juga tentunya. Nah, hari ini saya mau coba menjelaskan ada beberapa hal hidup manusia itu bisa didorong oleh apa saja. Nanti bagian terakhir saya akan sampaikan apa yang Anda dan saya perlu menjalani hidup yang didorong atau digerakkan oleh apa seharusnya. Gitu ya. Nah, saya melihat yang pertama, manusia itu bisa didorong atau digerakkan hidupnya oleh karena rasa bersalah. Tahukah saudara, karena dia mempunyai rasa bersalah, mungkin dia pernah membuat orang jadi gagal dalam hidupnya, atau dia punya memori yang merasa bahwa kenapa ya, gara-gara saya nih, keluarga saya gagal, gara-gara saya orang tua saya meninggal, gara-gara saya om saya, tante saya bercerai, dan timbul rasa bersalah. Ini adalah memori di masa lalu. Dan seringkali orang yang seperti ini hidupnya dalam penyesalan. Dan lalu menyembunyikan semua rasa malu yang dia alami saudara selama ini. Dan dia bisa menghukum dirinya. Dan oleh karena itu saudara, rasa bersalah ini pada akhirnya membuat orang bisa bereaksi negatif. Kalau Anda melihat Kain bereaksi negatif ketika dia tahu dia merasa bersalah, saudara, ketika Tuhan menegur dia. Sehingga pada akhirnya dia hidup tanpa tujuan, hidup tanpa arah. Begitu saudara. Nah, hati-hati. Kita memang berasal dari masa lalu. Tetapi saudara, jangan dibiarkan Anda jangan mau ditawan oleh masa lalu. Ingat nih perkataan saya yang ini. Kita memang berasal dari masa lalu. Tetapi jangan mau ditawan oleh masa lalu. Saudara, jangan mau ditawan oleh masa lalu. Ya, apalagi rasa bersalah. Karena tujuan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh masa lalu. Karena dia selalu melihat saudara dan saya bukan di masa lalu, tapi yang akan datang di kemudian hari. Tuhan dapat mengubah seorang pembunuh seperti Musa, seperti Paulus bahkan menjadi seorang pemimpin besar. Jadi jangan pernah merasa bersalah, jangan didorong oleh hidup seperti ini, Anda tidak akan menjadi maksimal. Yang kedua, seseorang bisa didorong atau digerakkan hidupnya karena rasa kebencian dan sakit hati, termasuk iri hati. Hati-hati saudara. Nah, kebencian dan sakit hati ini bisa diekspresikan. Seringkali diekspresikan dengan diam. Berdiam saudara. Tahukah saudara, ada satu istilah di dalam dunia ini, orang berkata silent is golden. Tapi kenyataannya dalam kisah yang sebentar saya akan jelaskan mengenai Amnon dengan Tamar saudara. Dan juga dengan Absalom. Cerita ini menunjukkan bahwa diam, silent adalah sebuah kebencian. Diam itu karena kebencian yang meledak, yang pada akhirnya bisa membunuh orang lain. Di dalam 2 Samuel 13 ayat 20 sampai 22, lalu Anda lanjutkan nanti sampai ke ayat 33. Saya nggak akan bacakan semua, saya akan sarikan cerita ini. Bagaimana saudara Absalom kemudian tahu adiknya saudara yang bernama Amnon diperkosa, yang namanya Tamar diperkosa saudara oleh Amnon. Nah saudara, ini adalah suatu kisah di mana Amnon menjebak Tamar dengan cara berpura-pura sakit. Lalu adiknya datang dan kemudian diperkosa. Nah, ini yang membuat marah si Absalom. Akhirnya cerita itu berkata Absalom diam, nggak mau cerita apapun. Dia diam, tapi dia benci banget dengan Amnon. Sehingga pada akhirnya dibunuh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bukankah peristiwa yang sama, cerita yang sama juga terjadi dengan seorang yang bernama Kain? Kain juga seperti itu. Makanya orang yang sakit hati sering melukai diri sendiri dan orang lain.
Orang lain juga dilukai karena dia merasa iri, dia merasa benci, saudara, sakit hati. Itu sebabnya Kain juga didorong dalam kehidupannya, digerakkan dalam hidupnya, iri hati karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa? Dia bunuh adiknya Habel. Iya kan? Nah, hati-hati loh saudara, pembunuhan bisa terjadi. Tindakan-tindakan yang nggak masuk di akal bisa dilakukan hanya gara-gara iri hati, kebencian, sakit hati. Be careful, jangan sampai kita digerakkan oleh emosi yang negatif seperti ini. Yang ketiga, materialisme. Nah, ini juga orang dikejar duit nih saudara. Semua orang ngejar duit, lihat materi karena didorong untuk itu. Hidup itu hanya untuk materi. Materi itu dipakai untuk hidup. Hidup lagi untuk materi. Materi dipakai untuk hidup. Gitu aja puter, saudara. Nah, hidup yang kayak gini adalah hidup yang sia-sia di mata Tuhan. Nah, di dalam Lukas 12, ayat 16-21, itu ada sebuah perumpamaan tentang seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, saudara. Dan dia berkata dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Hasil tanahnya makin banyak. Lalu ini yang aku akan perbuat, dia bilang, aku rombak lumbung-lumbungku, aku akan dirikan yang lebih besar, aku akan simpan di dalamnya gandum dan barangku. Bukankah ini adalah gambaran orang yang mencari materi, kembangin, lalu buat dia kembangin lagi, begitu terus, saudara. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, kata orang ini, jiwaku ada banyak barang, tertimbun, dia bilang begitu, saudara. Untuk bertahun-tahun nih, jadi ngapain? Istirahat. Jadi lucu ya, saudara, untuk dia istirahat, makan, minum, senang-senang. Jadi tujuannya untuk itu. Materi itu untuk senang-senang buat dirinya. Kubar lagi materi. Tetapi Tuhan berkata begini firman, hai engkau orang bodoh. Kalau pada malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, apa yang telah kau sediakan untuk siapa? Mau ngapain katanya? Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan diri saudara dan diri saya, kita masing-masing mengejar kekayaan dunia materi. Makanya Paulus berkata, orang yang mengejar menjadi kaya itu terjebak dengan cinta akan uang. Itu terjebak dengan berbagai macam kesusahan. Nah, orang ingin punya harta lebih banyak, kekayaan lebih banyak, saudara. Dan itu jadi tujuan hidup mereka. Jadi akhirnya apa? Harta jadi tujuan hidup. Kan lucu, saudara. Karena mereka menganggap kalau dia punya harta banyak, dia bisa lebih bahagia. Dia bisa lebih aman, dia bisa lenang. Apa iya? Enggak juga. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak sih harta atau kekayaan yang dianggap cukup untuk bisa membuat hidup Anda tenang? Nggak bakalan habis. Kurang gitu loh, saudara. Nah, apapun diukurnya dengan uang. Kita tidak boleh hidup didorong oleh hal-hal yang demikian. Amin. Nah, mari kita lihat, saudara. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, harusnya didorong oleh tujuan Tuhan. Driven by the purpose of God. Tuhan itu punya tujuan buat hidup saudara. Tuhan itu punya tujuan buat hidup saya. Setiap orang lahir di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Saya yakin ada maksud Tuhan. Nah, tujuan hidup yang dari Tuhan ini, kalau Anda digerakkan oleh itu, maka itu yang pertama akan memberi arti buat kehidupan saudara dan kehidupan kita. Kita hidup, saudara, jadi bermakna karena kita menjalani tujuan Tuhan. Jadi kita hidup ada tujuannya. Tujuan di mana Tuhan menempatkan kita di atas muka bumi ini agar hidup kita bisa bermakna bagi orang lain. Agar lewat hidup kita kasih Tuhan bisa dibagikan. Agar lewat hidup kita orang-orang bisa ngalamin pemulihan. Agar lewat hidup kita, hidup orang ini menjadi lebih berarti, lebih bermakna. Jadi disinilah memberi arti buat saudara dan saya hidup. Jadi orang yang punya tujuan hidup di dalam Tuhan, hidupnya punya pengharapan. Hidupnya bergairah gitu ya. Hidupnya tidak hanya melulu didikte atau ditentukan oleh uang. Uang itu hanya dipakai untuk keperluan, untuk bisa membelanjakan atau dipakai untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi oleh karena itu saudara, saya percaya tujuan hidup itu akan membuat saudara punya arti dalam hidup. Yang kedua, orang yang punya tujuan hidup dalam Tuhan, hidupnya jadi sederhana. Hidupnya jadi sederhana. Karena semua jadi nggak perlu yang kompleks, rumit. Menentukan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Cukup buat dia. Karena hidup ini adalah bagaimana saya gunakan hidup ini. Agar supaya lewat hidup ini, saya bisa menjadi saluran berkat.
Hidup lebih jadi sederhana. Nggak menuntut macam-macam, saudara. Nggak kepengenin hal-hal yang materi, yang lebih dan lebih lagi. Cukup buat dia hidup, dia bisa jadikan hidup ini berarti. Karena hidup di dunia ini bukan soal harta, tapi bagaimana hidup kita berdampak. Bagaimana hidup kita berkualitas. Itu jauh lebih penting. Jadi dengan gitu kita menolong saudara dan saya untuk memikirkan hal-hal yang sederhana. Karena memang pada akhirnya tujuan kita bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan, bukan posisi. Tapi bagaimana hidup saya betul-betul maksimal selama saya hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau Anda punya tujuan hidup dari Tuhan, saya sangat percaya saudara dan saya akan menjadi lebih fokus dalam hidup ini. Karena tujuan itu akan menolong saudara untuk bisa mengambil keputusan, mengalokasi waktu untuk sumber-sumber yang ada untuk kepentingan tujuan Tuhan. Gitu. Jadi saudara, fokusnya adalah bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya hidup di dalam ketaatan penuh oleh Tuhan. Tujuan hidup inilah yang menolong saudara dan saya melakukan aktivitas yang tidak sia-sia. Dan ini yang membuat saudara jadi lebih baik karena Anda menjadi lebih fokus. Tidak entar ke sini, entar ke sana. Seringkali coba lihat orang yang nggak punya fokus dalam kehidupan ini. Dia mau ngapain untuk hidup ini? Tahu-tahu dia udah tua. Tahu-tahu udah usia 60, 70 dan nggak tahu mau ngapain. Kerja. Saudara, hidup ini lebih dari kerja. Hidup ini lebih dari materi. No, hidup ini adalah bagaimana hidup saudara berguna bagi orang lain. Sehingga orang lain akan mengenang kita. Oleh karena kebaikan, karena makna yang kita berikan. Yang keempat, saya percaya kalau saudara punya tujuan hidup dari Tuhan, ini memotivasi hidup saudara, motivasi yang baik, yang menggairahkan, yang membuat diri Anda mau menolong orang lain, membuat orang lain hidupnya lebih berarti, membuat orang lain keluar dari persoalan, membuat orang lain dipulihkan dalam hidupnya, memotivasi hidup Anda untuk membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Saudara, bukannya kita mau mengambil dari sekitar kita dan menghancurkan hidup. Tidak, tapi kita membangun kehidupan. Orang-orang, komunitas, kita akan bangun. Kenapa? Karena kita punya tujuan Tuhan. Oleh karena itu, yang kelima terakhir saya percaya, kalau Anda punya tujuan Tuhan, ini akan mempersiapkan saudara, mempersiapkan saya untuk hidup yang jauh lebih lama daripada yang sekarang. Yang namanya hidup dalam kekekalan. Ingat, hidup yang sekarang di dunia ini adalah latihan untuk Anda hidup di masa kekekalan. Saya percaya setelah kematian ada kehidupan yang mana jauh lebih lama daripada yang sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Saya berharap saudara digerakkan oleh tujuan Tuhan. God bless you. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya.